Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampun mata kuliah Arsitektur dan Komputer, saya berharap Ibu dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotaan Feni Agustin dengan NPM 2020 4350 2672. Syahda Ardilianti Putri dengan NPM 2020 4350 2674. Indra Syafrizal dengan NPM 2020 4350 2675. Serta Happy Nuria Hasanah dengan NPM 2020 4350 2676. Berdirinya kami di sini untuk presentasi materi yang berjudul Control Unit atau CU. Adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetica Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Bagian dari komputer yang menggenerasi signal yang mengontrol operasi komputer. Tugas kontrol unit ini adalah 1. Menjemput instruksi berikutnya yang akan dijadikan dari memori, menempatkan dalam register instruksi atau IR, dan menambahkan increment PC untuk menunjukkan atau mengarahkan ke instruksi berikutnya yang ada dalam memori. 2. Mendekode dan menjalankan instruksi yang baru saja dijemput. 3. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 4. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 5. Mengambil data dari memori utama lalu diperlukan oleh proses. Yang terakhir, 6. Mengirim instruksi ke ALU bila ada aturan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi generasi menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahdah Ardilianti Putri. Kebutuhan fungsional, mendefinisikan elemen dasar prosesor, mendeskripsikan operasi mikro yang harus dilakukan prosesor, menentukan fungsi kontrol unit yang harus dilakukan prosesor. Elemen dasar prosesor yaitu ada ALU, register, internal data pad, external data pad, dan kontrol unit. Tipe operasi mikro, mendefinisikan elemen dasar prosesor, mendeskripsikan operasi mikro yang harus dilakukan prosesor, menentukan fungsi kontrol unit yang harus dilakukan prosesor. Fungsi kontrol unit ada dua. Yang pertama, sequencing atau mengurutkan operasi, yaitu membuat sejumlah operasi CPU akan melalui urutan operasi tertentu. Yang kedua, ada mengeksekusi, yaitu membuat kinerja setiap operasi mikro selesai dengan menggunakan sinyal kontrol tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indra. Jenis sinyal kontrol. 1. Clock, yaitu satu instruksi operasi mikro per siklus clock. 2. Instruction register, yaitu opkode setiap instruksi dan menentukan instruksi mikro yang akan dilakukan. 3. Task, yaitu menunjukkan status CPU dan hasil dari operasi sebelumnya. 4. Pada bus kendali, interupsi dan sinyal acknowledgement. 5. Pada output dalam CPU, pergerakan data dan mengaktifkan fungsi tertentu melalui bus kendali ke memori dan ke input atau output. Jenis kontrol unit. 1. Kontrol unit microprogrammed, yaitu untuk menggenerasi signal kontrol dengan cara membaca dan mengeluarkan atau mengalirkan mikroinstruksi. 2. Kontrol unit konvensional atau hardwired, yaitu untuk menggenerasi signal kontrol digunakan pada komputer berkinerja tinggi, superkomputer, dan RISC. 3. Komputer mainframe sering menggunakannya untuk aritmetik,
logika dan chip sederhana, dan instruksi akses memori. 4. Kontrol unit konvensional menghasilkan suatu rangkaian mikroinstruksi. 5. Perbedaannya dengan kontrol unit mikroprogrammer terletak pada gerbang logikanya menggenerasi semua microorder sehingga eksekusinya lebih cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Happy. Kontrol unit mikroprogrammer terbagi dua, yaitu yang pertama kontrol vertikal, jenis implementasi di mana signal kontrol dikode di dalam pada bit kemudian digunakan setelah dikode. Yang kedua ada kontrol horizontal, kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi get atau mesin. Yang terakhir, komponen-komponen pokok kontrol unit mikroprogrammer. Yang pertama ada instruction register, menyimpan instruksi register mesin yang dijalankan. Kedua, control store berisi mikroprogrammer, yaitu untuk semua instruksi mesin, untuk startup mesin, untuk memprosesan interrupt. Yang ketiga, address computing circuiting, menentukan alamat control store dari mikroinstruksi berikutnya yang akan dijalankan. Keempat, ada microprogrammer counter, menyimpan alat dari mikroinstruksi berikutnya. Kelima, microinstruction buffer, menyimpan mikroinstruksi tersebut selama eksekusi. Yang keenam, ada microinstruction decoder, menghasilkan microorder yang didasarkan pada mikroinstruksi dan opkode instruksi yang akan dijalankan. Terima kasih kepada dosen pengampun materi arsitektur dan komputer telah meluangkan waktunya. Harapan kami semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Dirasa presentasi kami sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan nutup dengan pantun. Pagi hari makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.